Ini bukan badak biasa. Ini adalah badak khas Indonesia. Sesuai namanya, badak Sumatera dan badak Jawa ini hidupnya hanya di Indonesia, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Badak ini tak akan ditemui di tempat lain di dunia. Sayangnya, jumlahnya kian hari semakin sedikit hidup di habitatnya yang juga semakin menyempit. Di Kalimantan, badak kini hidup terisolasi dan semakin terancam karena hutan-hutan habitatnya telah dieksploitasi secara masif, berubah menjadi wilayah pertambangan dan perkebunan sawit. Selain kegiatan eksploitasi, kegiatan pertanian dan perburuan mengancam kehidupan badak di Kalimantan. Ia perlu dipindahkan karena daya dukung habitat badak sudah tidak cukup aman dan memadai untuk badak berkembang biak. Jumlah badak sedikit dan terpisah, sehingga perlu dilakukan penggabungan untuk meningkatkan kemampuan satwa berkembang biak dan hidup dalam waktu lebih panjang. Masalah lain adalah rasa memiliki yang tinggi terhadap badak. Beberapa pihak tidak mengizinkan badak-badak tersebut untuk dipindahkan dengan berbagai alasan. Badak Sumatera di Sumatera tidak kalah mengkhawatirkan. Saat ini, populasi badak Sumatera di Sumatera tersebar di 3 kawasan konservasi dan lindung: Taman Nasional Waikambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan kawasan ekosistem Lauser. Ironisnya, status kawasan tidak menjamin kehidupan badak bebas dari ancaman. Survei dan monitoring secara kontinu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan populasi. Jumlah mereka diperkirakan kurang dari 100 individu sejak 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, perlindungan habitat saja dan membiarkan mereka berkembang biak secara alami tidak cukup untuk menyelamatkan kelangsungan hidup badak Sumatera. Upaya konservasi badak Sumatera di Indonesia harus dilakukan dengan inovasi, yaitu mendorong program pembiakan semi-alami yang lebih aktif. Populasi badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon sebaliknya relatif overpopulasi. Walaupun begitu, nasibnya juga tidak kalah kritis. Mereka hidup di kawasan Semenanjung Ujung Kulon yang juga merupakan zona rawan tsunami karena letusan Gunung Krakatau dan pergeseran lempeng benua. Jika ini terjadi, habis seluruh populasi badak Jawa. Untuk menghindari punahnya populasi karena bencana alam, memecah populasi badak dengan cara membangun populasi kedua merupakan langkah strategis yang dibutuhkan untuk konservasi jangka panjang spesies ini. Pembangunan populasi kedua bukan hanya sekedar mengurangi kepadatan populasi dan memberi ruang untuk badak Jawa berkembang secara sehat, tapi merupakan langkah antisipatif untuk mencegah badak Jawa dari kepunahan. Tantangan lain dalam konservasi badak Jawa di Ujung Kulon adalah hadirnya pohon langkap, tanaman invasif yang memberikan gangguan terhadap pertumbuhan pakan badak. Pengendalian pohon langkap perlu dilakukan secara kontinu agar tersedia ruang tumbuh yang kondusif untuk ratusan jenis pohon pakan bagi badak Jawa. Badak ini adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Jenisnya hanya satu-satunya di dunia, tapi kenyataannya mereka adalah satwa langka yang berstatus kritis. Jika Indonesia gagal menyelamatkan badak Sumatera dan badak Jawa dari kepunahan, maka dunia akan kehilangan 2 spesies. Diperlukan keseriusan semua pihak untuk penyelamatannya. Diperlukan kebijakan pemerintah Indonesia untuk segera memindahkan badak ke habitat semi-alami yang dikelola secara intensif untuk mendukung perkembangbiakan badak dan memperkuat pengamanan kawasan. Adalah tugas kita semua untuk turut menjaganya. Nasib badak ada di tangan Anda.
Anda bisa membuatnya terus hidup atau punah.